Halo Cancer, selamat datang di channelnya aku, Aulia Tarot. Gimana kabar Cancer hari ini? Semoga teman-teman Cancer semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Amin. Untuk teman Cancer semua, tema kita kali ini aku mengambil sebuah judul, adanya perubahan baik di hidupmu di masa depan. Di sini aku ingin mengingatkan untuk teman-teman Cancer semua. Di sini hanyalah pembacaan energi, tidaklah bersifat pasti. Sesungguhnya kepastian itu hanyalah milik Tuhan Sang Pencipta alam. Jadi serahkanlah apapun itu yang menjadi keinginan kamu kepada Tuhan. Semoga apapun yang menjadi keinginan kamu dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Nah, di sini kita akan mencoba sampel kartunya buat teman-teman Cancer semua. Di sini kita akan melihat kartunya. Ada perubahan baik apa di hidupmu di masa depan? Jadi, cobalah untuk terus konsentrasi dan tetap fokus dari setiap pembacaan ini agar terkoneksi ke kamu. Sekali lagi aku ingin ingatkan di sini, ini adalah energinya banyak orang. Bisa terkoneksi ke kamu dan juga bisa tidak. Jika tidak terkoneksi ke kamu, maka jangan dipaksakan ya. Artinya, kartu ini belum diperuntukkan untuk kamu. Semoga pembacaan selanjutnya bisa terkoneksi ke kamu. Ingat, tidak ada sesuatu yang misteri, yang ada hanyalah tanda-tanda yang belum kita mengerti. Kita lihat kartu pertamanya adalah Judgment. Kartu kedua kita adalah King of Swords. Kartu ketiga kita adalah Pack of Wands. Kartu keempat kita adalah Three of Swords. Sementara kartu bottom kita adalah Nine of Pentacles. Baiklah, untuk teman-teman Cancer semua, tetaplah fokus dan konsentrasi untuk orang yang kamu tuju atau kepada siapapun yang kamu niatkan. Sekali lagi aku ingatkan, di sini hanyalah pembacaan suatu energi, tidaklah bersifat pasti. Karena sesungguhnya kepastian itu hanyalah milik Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Mari Cancer, kita mulai dari kartu bottom kita. Kartu bottom kita adalah Nine of Pentacles. Di sini merasakan perubahan demi perubahan yang akan terjadi di hidupmu di masa depan, yaitu adanya keberhasilan yang akan kamu raih, yang akan kamu dapatkan. Keberhasilan yang kamu dapatkan itu tidak luput dari segala usaha-usaha yang pernah kamu lakukan. Dari keinginan-keinginan yang kuat yang kamu miliki untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Perubahan yang akan datang untukmu di masa depan yaitu mungkin dengan teraturnya gaya hidup kamu. Dalam arti kata, kamu bisa menata keuangan kamu secara perlahan. Kamu lebih membatasi pengeluaran yang mungkin selama ini kamu hanya jor-joran saja. Kamu mulai memilih dan memilah apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu inginkan. Dari segi keberhasilan itu, atas keberhasilan yang kamu capai,
kamu mampu menjadi seseorang yang spesial, baik di lingkungan kamu atau di lingkungan sekitar kamu. Keberhasilan yang mungkin kamu dapatkan itu bisa berupa, entah itu kamu baru mendapatkan suatu pekerjaan yang selama ini mungkin kamu belum bekerja, atau kamu berhasil mendapatkan suatu reward dari perusahaan yang sedang kamu bekerja sekarang. Dan juga bisa keberhasilan yang kamu dapatkan, kamu memiliki seseorang, pasangan yang sangat mengerti dengan kamu, yang sangat paham dengan kamu, yang kamu merasa bahagia, yang kamu merasa keberadaan kamu lebih dihargai oleh pasangan kamu. Dan untuk di lingkungan sekitar, kamu lebih diterima, dihargai. Berkat apa? Berkat keberhasilan dan keberhasilan yang kamu lakukan. Atas keberhasilan yang kamu dapatkan, kamu lebih dipercaya, kamu mendapatkan rasa kenyamanan, ketentraman. Dengan rasa nyaman yang kamu miliki, dan rasa respect yang kamu miliki yang begitu tinggi, yang akan merubah sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan kehidupan kamu di masa depan. Dan sini juga aku melihat, di sini kamu memang mulai melakukan banyak perubahan, yang dimana kamu mulai menata kehidupan kamu ke depannya. Salah satunya, kamu lebih menerima kritikan, saran, masukan, bahkan nasihat-nasihat dari orang sekeliling kamu. Dan kamu mampu merubah diri kamu dan membawa diri kamu masuk berkecimpung di lingkungan sekitar kamu. Dan kita tetap berusaha untuk bisa bangkit dari keterpurukan yang sedang kita alami. Perubahan demi perubahan yang kamu lakukan, keberhasilan yang mulai terlihat jelas, itu membuat dirimu lebih bersemangat lagi dalam melakukan hal-hal tersebut. Dengan semangat yang kamu miliki, dengan keberanian yang kamu miliki, kamu memiliki ruang yang begitu besar, dan kamu di situ dapat berevolusi, dan kamu di situ dapat berselebrasi, dan orang-orang di sekitar kamu mulai bisa menerima masukan-masukan dari kamu, ide-ide baru dari kamu, yang dimana kamu lebih dihargai dari sebelum-sebelumnya. Dengan perubahan-perubahan yang kamu dapatkan, dengan keberhasilan yang kamu dapatkan, kamu telah bisa membuktikan bahwa kamu memiliki progres yang begitu besar, perkembangan yang begitu besar di hidup kamu. Dan kamu mulai bisa menguasai situasi-situasi di sekitar kamu. Baik itu di situasi lingkungan rumah kamu, di situasi lingkungan pekerjaan kamu,
di situasi lingkungan keluarga kamu lebih menguasainya. Kamu terlihat lebih mapan, atau kamu terlihat lebih sempurna di mata orang-orang sekitar kamu atas keberhasilan yang kamu miliki. Selain itu, kamu juga memiliki sifat-sifat yang baik, sifat yang sering memberi, tanpa kamu mengharapkan imbalan apapun atas kebaikan yang kamu miliki, atas keikhlasan yang kamu beri. Kamu diberikan kemudahan oleh Tuhan. Kemudahan demi kemudahannya itu salah satunya kamu dilimpahkan rezeki yang begitu banyak, yang mengalir deras, sehingga kamu menjadi orang yang berkecukupan, dan kamu mampu mewujudkan di setiap mimpi-mimpi kamu yang dulu pernah kamu angan-angankan, yang dulu pernah kamu cita-citakan. Kamu mulai sedikit demi sedikit menciptakannya, membuktikannya. Apapun mimpi-mimpi yang kamu pernah miliki dulu, itu satu persatu akan terwujud. Dan kamu dapat menikmati keberhasilan yang selama ini kamu rasakan, yang akan kamu rasakan nanti. Jadi, untuk teman-teman Cancer semua, mulailah untuk membuka pola pikir, memiliki wawasan yang besar, memiliki rasa ingin tahu, rasa ingin berkembang. Mulailah membuka diri, mulailah untuk menata diri agar menjadi lebih baik lagi. Mulailah kita bisa berpikir yang baik, berpikir yang positif, agar hati kita bersih, agar kita terjauhkan dari sifat iri, sifat dengki, bahkan berprasangka buruk terhadap orang lain atau ke Tuhanmu. Selalulah berpikir baik. Karena apa? Dengan kamu berpikir baik, maka hati dan pikiran kamu menjadi baik, menjadi bersih. Dan kamu jadilah orang yang memiliki atau yang memiliki sifat bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Hapus semua rasa kekesalan kamu, rasa kekecewaan kamu, rasa sedih yang selama ini pernah kamu jalani, rasa sedih yang selama ini pernah kamu rasakan. Jadikanlah masa lalu itu adalah pengalaman yang berharga di hidup kamu. Kita tidak bisa melupakan masa lalu kamu, masa lalu kita, tapi kita bisa merubahnya. Dengan apa? Dengan tekad yang kuat, dengan jiwa yang kuat, dengan semangat yang membara. Mulailah fokus untuk menata diri, merubah situasi menjadi lebih baik lagi. Itu untuk kartu bottom kita. Kartu pertama kita adalah Judgment. Nah, di sini atas keberhasilan yang akan kamu dapatkan di masa depan, keberhasilan demi keberhasilan yang akan kamu miliki di masa depan, kamu tidak luput atau jangan lupa untuk meninjau kembali apa yang sedang kamu lakukan, apa yang sedang kamu jalani. Kamu harus lebih waspada. Kamu harus lebih mengerti
situasi lingkungan di sekitar kamu. Karena aku melihat ada beberapa dari orang lingkungan kamu yang mulai memperhatikan kamu, yang mulai ingin mengetahui kehidupan kamu. Jadi dari itu kamu harus meninjau ulang atas perubahan-perubahan yang kamu miliki. Dan kamu harus lebih bertindak jujur pada diri sendiri dan orang lain. Lebih memahami diri kamu sendiri. Jangan hiraukan kata-kata orang lain. Jangan pedulikan kata-kata orang lain atau cemoohan orang lain. Kembalilah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan apa? Dengan kita meninjau atau melihat masa lalu kita. Jadikan masa lalu itu adalah pelajaran. Jadikan ia pelajaran yang sangat berharga. Jangan sampai kita mengalami atau jatuh di lubang yang sama atau merasakan kesakitan yang sama. Mulailah terus melakukan perubahan demi perubahan atau menjadikan suatu transisi yang lebih baik lagi. Kamu mulai beralih dari masa lalu kamu yang kelam menjadi lebih baik. Karena apa? Kita tidak bisa berada di suatu titik. Kita harus memiliki banyak titik. Karena apa? Di berbagai banyak titik di situ kita akan mendapatkan sebuah ilmu, sebuah pengetahuan yang akan mendobrak kita, yang akan menjadikan motivasi kita untuk melakukan suatu perubahan di masa depan. Itu untuk kartu pertama kita. Kartu kedua kita adalah King of Swords. Nah, atas perubahan-perubahan yang akan kamu dapatkan di masa depan, kamu harus menggapainya. Kamu harus mendapatkannya dengan cara kuat, dalam arti kata kuat secara mental, kuat secara fisik. Semuanya harus kuat. Karena untuk menjadi lebih baik itu, godaan demi godaan, cobaan demi cobaan itu akan silih berganti. Itu akan terus menghampiri. Baik dari kritikan orang-orang, kritikan dari orang sekitar kamu, keluarga kamu. Itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan kamu alami. Maka dari itu, lakukanlah sesuatu itu. Atau melakukan sesuatu itu. Kita harus melakukan logika, berpikir dahulu, tinjau kembali. Agar apa? Agar yang kita lakukan itu tidak menimbulkan efek yang buruk untuk diri kita sendiri. Kita harus tinjau kembali, atau kita harus pikirkan kembali dengan logika-logika yang begitu matang. Agar langkah-langkah yang kita miliki tidak salah. Agar langkah-langkah yang kita ambil itu tidak salah. Kita harus tegas dalam menyikapi suatu peristiwa. Kita harus tegas menyikapi dalam suatu kejadian. Kita harus memiliki pribadi yang tegas. Pribadi yang kuat. Agar kita mampu menjalaninya. Dalam arti kata kita harus memupuk, menanam sifat kuat, sifat semangat yang ada pada diri kita. Mulailah untuk memberi semangat atau motivasi diri. Karena apa? Perubahan itu akan terjadi ketika kita mau memulainya. Ketika kita ingin mau menjalaninya.
walaupun pelan, setidaknya kita berusaha untuk merubah itu sedikit demi sedikit, pelan demi pelan. Karena apa? Karena sesuatu yang kamu lakukan itu perlu tanggung jawab dari dirimu sendiri. Dengan tanggung jawab yang kamu berikan, dengan logika-logika yang kamu miliki, dengan sifat tegas, dengan sifat yang kuat, kamu akan mampu menguasai situasi yang berada di sekitar kamu, yang berada di orang-orang sekeliling kamu. Kamu mampu menguasainya, kamu mampu menghandlenya. Sehingga disitulah timbul peluang-peluang perubahan yang akan terjadi di hidup kamu ke depan. Dan kamu harus mampu memanfaatkan itu secara signifikan, secara benar, agar perubahan itu terwujud di hidup kamu dan kamu mampu menikmati keberhasilan demi keberhasilan yang selama ini kamu inginkan. Itu untuk kartu kedua kita. Untuk kartu ketiga kita, yaitu Pack of Wands. Di sini aku melihat di masa depan kamu akan mendapatkan atau kamu akan memiliki perjalanan baru, petualangan baru. Di masa depan kamu mulai menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dalam arti kata, bisa jadi kamu berpindah dari satu kota ke kota lain, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dengan suasana yang baru, dengan situasi yang baru, atas perjalanan dan pertualangan baru yang kamu lakukan. Kamu di situ akan mendapatkan sebuah ilmu yang berharga, dengan lingkungan baru, dengan orang-orang baru yang berada di sekitar kamu. Kamu harus mampu berbaur. Kamu harus mampu masuk ke dalam lingkungan mereka. Dan kamu harus mampu menahan sedikit egoismu, menahan sedikit emosimu, agar kamu diterima di tengah-tengah mereka. Karena apa? Kamu sedikit memiliki sifat emosi yang tinggi, egois yang tinggi, ingin menang sendiri. Ketika kamu mampu menguasai situasi di sekeliling kamu, perjalanan demi perjalanan kamu yang baru itu akan mudah, itu akan terlihat bahagia. Di sini kamu seperti menari-nari dengan lingkungan baru kamu, karena kamu menemukan sesuatu yang baru. Entah itu cinta baru, entah itu pekerjaan baru, entah itu pasangan baru. Kamu mendapatkan suasana baru yang membuat hatimu lebih bahagia, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih tentram dibandingkan dengan tempat-tempat kamu sebelumnya. Kamu lebih mendapatkan atau kamu lebih dihargai di tempat baru kamu. Asalkan kamu mampu dan bisa membawa diri, membuka diri, dan kamu mampu menerima masukan-masukan dari orang yang lingkungan baru kamu. Kamu harus mampu sedikit membuka diri agar kamu bisa diterima di lingkungan mereka. Nah, di sini untuk kartu ketiga kita, kartu keempat kita adalah Three of Swords. Mungkin kamu pernah merasakan rasa sakit, kecewa, putus asa, luka. Itu pernah kamu rasakan. Itu kamu rasakan
atau kamu sedang merasakannya. Rasa sakit itu entah itu dari segi orang-orang sekitar kamu yang merendahkanmu, yang mencemooh kamu, yang memandang kamu sebelah mata. Itu bisa terjadi di lingkungan sekitar kamu, atau di keluarga kamu tidak dihargai, pendapat kamu tidak diacuhkan, pendapat kamu itu diacuhkan, tidak diterima. Atau kamu sedang mengalami gagalnya percintaan, atau putusnya kamu dengan pasangan kamu. Di sini kamu merasakan sangat sakit, sangat luka, sangat kecewa. Bahkan kamu memiliki rasa putus asa. Tangis tangis yang kamu rasakan, sedih yang kamu miliki, itu mengingatkan kamu kembali di masa lalu, kepedihan demi kepedihan yang kamu rasakan. Tetapi rasa sakit, luka, kecewa, putus asa yang kamu lakukan, yang kamu rasakan sekarang, itu akan bisa terobati. Itu akan bisa kamu lalui. Dengan apa? Dengan kamu harus lebih bersemangat. Dengan kamu harus lebih bijaksana dalam mengambil suatu tindakan. Berpikirlah secara dewasa. Berpikirlah secara rasional. Berpikirlah secara baik. Kamu tidak mungkin larut dari rasa yang kamu rasakan sekarang, dari kekecewaan yang kamu rasakan sekarang. Kamu harus bangkit. Kamu harus bangun. Kamu harus bisa melewati pahitnya kehidupan yang kamu rasakan sekarang. Kamu di masa depan tidak harus merasakannya ini. Kamu harus berubah. Di masa depan kamu harus mendapatkan kebahagiaan, atau kamu harus memiliki keberhasilan di masa depan. Jadikan ini adalah pelajaran di masa lalu. Rasa sakit, luka, kecewa, putus asa itu harus bisa kamu singkirkan. Dengan apa? Dengan kamu lebih mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Kamu lebih harus banyak berdoa kepada Tuhanmu. Berdoalah agar rasa sakit, luka, pedih, kecewa yang kamu rasakan itu bisa hilang, itu bisa terobati. Mintalah kepada Tuhanmu. Mintalah, kuatkan jiwamu, kuatkan dirimu, kuatkan batinmu untuk melewati ini semua. Kamu harus mampu, kamu harus bisa. Karena apa? Tuhan adalah tempat kita mengadu setiap keluh kesah, apapun itu. Karena apa? Tuhan yang memberikan kita cobaan, maka Tuhan pula yang akan memberikan kita jalan, kemudahan, petunjuk. Karena apa? Seorang manusia atau makhluk hidup itu tidak akan bisa luput dari Tuhannya, apapun itu. Karena Tuhan memiliki segala yang kita butuhkan. Tuhan memiliki apapun yang kita inginkan. Jadi, untuk teman Cancer semua, mulailah untuk melupakan masa lalu kamu, untuk meninggalkan masa lalu kamu. Jadikanlah masa lalu itu sebagai guru dalam hidup kamu, sebagai pengalaman dalam hidup kamu. Mulailah untuk berubah. Mulailah untuk membuka peluang-peluang baru. Mulailah untuk berinteraksi kepada orang sekitar kamu, agar peluang itu datang secara tiba-tiba, agar peluang itu terus datang, agar semua yang kamu miliki kamu dapatkan. Karena apa? Kita melakukan atau kita ingin mendapatkan perubahan tanpa melakukan suatu tindakan, itu tidak akan terjadi. Baik untuk teman-teman Capricorn, baik untuk teman-teman Cancer, itulah mungkin perubahan-perubahan yang akan kamu miliki.
Ada rasa bahagia, ada rasa kecewa, sakit hati, atau putus asa, menyerah. Itu biasa dalam kehidupan kita. Karena apa? Hidup tanpa ujian, hidup tanpa cobaan, itu bagaikan sayur tanpa garam. Tidak berasa kehidupan itu. Kita tidak memiliki suatu pengalaman. Jadi untuk